itu sebetulnya ada di Neo Orba. Neo tapi justru lebih apa? Lebih kumuh lah cara-caranya. Lebih jorok. Lebih jorok kalau saya menggunakan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kepala Suku Mojok, dan hari ini kami bertamu di salah satu tokoh penting Republik Indonesia sekarang ini. Salah satu tokoh yang dianggap oleh banyak masyarakat Indonesia punya integritas yang luar biasa di berbagai hal, dan karena beliau sudah agak sepuh gitu. Kami tetap menjaga jarak dan memakai masker. Ini untuk kali pertama, Pak. Yeah. Podcast di Mojok pakai masker. Tapi nggak apa-apa. Pak Busro Mukodas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih fit, Pak? Ya? Masih fit. Alhamdulillah. Apa rumusnya, Pak, menjaga kesehatan? Ya, maintenance kewarasan batin, jiwa, spiritual, sukma dengan fisik, dan mengatur makanan. Pola makan. Ya. Ngirek gitu, menghindari makanan tertentu? Tidak, tapi membatasi. Membatasi. Karena dari kalangan dokter juga tidak ada larangan untuk ngirek, cuma membatasi. Masuk sate kambing. Masih ya? Itu kalau diajak, terutama di traktir ya, itu seneng. Nah. Cuman jeroannya enggak ya, Pak? Oh, jeroan enggak. Enggak berani. Enggak berani sejak dulu. Kalau gaje gitu, Pak? Gaje enggak, Ya. Karena itu nasihat gizi, ahli gizi. Tapi olahraga pagi gitu? Seminggu 5 kali saya berusaha jogging. Wah. Maksimal 1 jam. 1 jam. Kalau hujan atau ada halangan cuaca, di rumah sepeda statis. Maksimal juga 1 jam. Pak Busro, saya akan nanya beberapa hal yang penting ya. Terutama yang pertama itu saya mau bertanya soal KPK tentu saja. Sebagai orang yang pernah menjadi ketua KPK 1 tahun ya, Pak ya? 1 tahun. 1 tahun, dan pimpinan KPK 4 tahun, Pak. Iya. Ini di hal mendasar dulu, Pak, yang mungkin publik perlu tahu tentang KPK. Sebetulnya KPK itu lembaga permanen atau ad hoc? Itu yang sering ditanyakan oleh publik. Ya, jawabannya bisa merujuk kepada Undang-Undang KPK yang lama, yang nomor 30 tahun 2002 ini. Itu kalau dibaca lebih teliti, tidak ada kata ad hoc di situ. Tidak ada kata Tidak ad hoc. ada. Yang ada justru di dalam konsideran itu disebutkan KPK itu lembaga penegak hukum pemberantasan anti korupsi yang independen. Nah, mengapa independen? Karena ada background historisnya. Yaitu ketika terjadi akumulasi kesadaran moral rakyat secara masif se-Indonesia akibat sistem politik yang otoritarian di era Orde Baru itu kan, kemudian banyak korupsinya absolut waktu itu. Ya. Nah, lalu alat-alat negara termasuk kepolisian sama kejaksaan itu dinilai oleh masyarakat
tidak lagi mampu menjalankan fungsinya di dalam memberantas korupsi, bahkan terlibat di dalam banyak oknumnya yang terlibat di dalam korupsi itu. Nah, karena itulah maka di dalam gerakan reformasi yang berujung pada 21 Mei ya 1998, di mana lambang besar dari kekuatan otoriter itu Jenderal Purnawirawan Soeharto milih mundur. Yang hari ini atau kemarin ya 100 tahun ya. 100 tahun. 100 tahun. Ya. Nah, maka ketua MPR waktu itu kan dipegang oleh Profesor Dr. Amin Rais. Ya. Nah, suasananya suasana yang relatif menjadi anti klimaks dari yang era Orde Baru. Nah, disitulah sebagai ketua MPR dan DPR sekaligus waktu itu didukung dengan kekuatan masyarakat sipil secara masif betul, tokoh-tokoh juga gitu, solid banget. Nah, maka di dalam amandemen UUD 1945 itu di antaranya ada 3 lembaga negara yang merupakan anak kandung reformasi. Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu latar belakang historisnya. Pak Busro juga pernah di Komisi Yudisial, Pak. Pernah di sana 5,5 tahun. Malah lebih lama di Komisi Ya. Yudisial ya. Nah, pertanyaan yang juga sering muncul di masyarakat gitu Pak. Kenapa KPK menolak atau ada satu semacam kepercayaan gitu atau bukan kepercayaan ya, semacam keyakinan bahwa pegawai KPK itu sebaiknya tidak pegawai negeri sipil. Itu juga merupakan perwujudan dari KPK yang independen tadi. Kalau tidak independen, maka pegawainya status pegawai negeri kan. Kalau status pegawai negeri di bawah presiden kan. Kalau presiden dalam kultur sistem dan proses politik dulu, bahkan sampai sekarang ini kan didominasi oleh kekuatan-kekuatan partai politik yang di belakangnya ada oligarki bisnis atau oligarki taipan. Maka independensi lembaga KPK itu nggak ada gunanya kalau pegawainya misalnya berstatus pegawai negeri, karena dia nggak independen lagi dan bisa dipindah-pindahkan semaunya pimpinan. Nah, itulah maka ada peraturan perundangan tersendiri yang mengatur tentang pegawai KPK itu independen. Kalau konteks independen seperti itu Pak, berarti kepolisian dan kejaksaan itu dianggap tidak independen. Dia bagian dari eksekutif. Dia bagian dari eksekutif. Jaksa Agung, Kapolri dipilih oleh presiden dan kemudian bertanggung jawab pada presiden. Menjadi bawahan presiden, kepanjangan tangan kepentingan presiden. Padahal polisi dan Kejaksaan Agung itu kan kompetensi utamanya kan penegak hukum kan. Penegak hukum itu memiliki satu karakter utama yang ini paling penting, itu fundamental, yaitu independen, itu penegak hukum. Berarti sebetulnya kalau KPK itu independen, mestinya Polri dan Kejaksaan juga independen. Harusnya begitu. Idealnya begitu. Ya. Okay. Nah, terus banyak kritik gitu KPK yang sering dinyatakan oleh banyak politikus gitu, bahwa KPK itu lebih banyak nangkapin orang saja, pencegahannya itu nol katanya. Sebagai orang yang lama berkecimpung di KPK, benar nggak pernyataan seperti itu? Di samping pernyataan itu tidak benar, juga pernyataan itu mengandung kualitas ketidakjujuran dan politisasi. Itu faktanya. Ini saya bicara fakta ya. Di KPK itu
pencegahan yang optimal itu didesain integratif dengan penindakan yang maksimal. Pencegahan fungsi pokoknya membenahi aspek hulu. Hulu itu peraturan perundang-undangan, kebijakan. Jangan sampai peraturan perundang-undangan dan kebijakan itu didesain untuk korupsi tapi ada aturannya. Dan di Indonesia itu aneh, korupsi ini ada aturannya, dilegalkan gitu loh. Oh ya Pak? Iya. Kena misalnya gimana? Dulu zaman Orde Baru begitu itu. Itu korupsi, tetapi menjadi tidak bisa dibuktikan oleh kepolisian dan kejaksaan karena ada peraturan perundang-undangannya. Nah itu dengan lahirnya KPK itu tidak lagi bisa karena pencegahan itu menelusuri, mengidentifikasi, mengkritisi kalau ada pasal atau ayat yang fungsinya itu untuk melegalkan korupsi tadi. Misalnya, salah satu contoh saja. Contoh Pak. Dulu di tahun berapa? 2010 dan sampai 2013 lah. Itu ada pencegahan yang didesain oleh KPK itu untuk merubah peraturan perundangan dan peraturan perundangan lah, undang-undang dan turunannya begitu di sektor migas, minyak dan gas. Jangan sampai sektor minyak gas ini terus-menerus dikorupsi sebagaimana rezim Orde Baru dulu. Iya, jadi ladang inilah ya, ladang upeti, pundi-pundi. Dulu kan ada skandal korupsi mega skandal Pertamina. Ibnu Sutowo, Letnan Jenderal TNI Ibnu Sutowo, yang tidak diproses. Nah, belajar dari situ, maka kembali ke KPK. Peraturan perundangan yang dilakukan perubahan itu kita undang menteri terkait. Enak kita undang, kita datangi. Yuk kita baik-baik saja. Pasal ini kok rasa-rasanya absurd ya. Rasa-rasanya kok kacau ya. Apakah ini tidak membuat fraud, ketidakjujuran? Nah kemudian dirubah. Setelah dirubah ternyata itu mempengaruhi proses-proses bisnis yang semula tidak bisa dikontrol menjadi mudah dikontrol dengan sistem kontrol yang sudah kita siapkan dan efisien. Sehingga pernah ada potensi kerugian yang itu akan terjadi jika tidak dicegah sebesar 165 triliun rupiah. Itu sekitar tahun 2010 di sektor migas. Kemudian kalau mau saya ambil contoh lagi di sektor pajak. Jadi KPK periode ketiga ya, Pak Antasari ke periode berikutnya termasuk saya Abraham Samad itu melakukan pembenahan pada sektor-sektor hulu pencegahan tadi, sekaligus sektor hilir. Jadi misalnya OTT, operasi tangkap tangan, ketemu tokoh-tokoh tadi, tokoh parpol, ketua umum, bendahara umum, Nazarudin kan, terus tokoh-tokoh menteri, Menpora zaman Pak SBY dulu, itu kasus hilir, operasi tangkap tangan. Tapi kita menggunakan satu strategi yaitu case building. Case-nya itu case hilir tadi, buildingnya kita analisis dan menganalisisnya itu melibatkan legal drafter, melibatkan teman-teman yang memiliki ilmu audit forensik itu kita melibatkan teman-teman tambang, geodesi, geologi dan macam-macam. Kalau begitu aspek undang-undangnya perlu dirubah. Nah itu hulu.
Ya. Jadi modelnya hulu hilir, hilir hulu, bolak-balik gitu. Artinya, Itu efektif OTT penangkapan itu sekaligus pasti ada Ya, dinamikanya dengan ya. pencegahan. Jadi begitu. Nah, ini yang tidak terlalu baru sih, tapi masih terus dipakai juga untuk mencoba melemahkan KPK, yaitu isu tentang benarkah di KPK ada banyak Taliban. Oh ya. Konteksnya di sini adalah orang-orang yang punya paham radikal gitu, radikal kanan gitu. Iya. 5 tahun Bapak ada di sana, benar nggak Pak? 4 tahun di sana, bahkan satu periode 4 tahun. Oh iya, kan pos pimpinan ya, bukan? Ya, pimpinan itu 4 tahun. 4 tahun. Ya. Jadi tadi saya 1 tahun mengganti Pak Antasari. Antasari Harusnya saya 4 tahun ya? sebagai ketua. Tapi tahun pertama itu saya dinilai oleh kalangan politisi, kemudian terlalu bersama teman-teman KPK ya, terlalu represif dalam arti melakukan langkah-langkah penindakan itu, kemudian diturunkan menjadi wakil ketua. Gitu Pak? Iya. Lalu ketuanya dipilih yang baru, yaitu Abraham Samad. Tidak ada masalah karena di sana kolektif itu kuat sekali. Tidak seperti yang sekarang ini. Sekarang ini dominan Komjen Polisi siapa? Firly Bahuri. Dulu enggak. Nah, jadi kembali kepada Taliban tadi. Ketika saya ganti Pak Antasari itu, kemudian penyidik-penyidik kita kumpulkan. Di suatu saat, kepala-kepala Satgas itu, Kasatgas, dia bilang begini, Pak Ketua, ini saya kenalkan ini, Kasatgas ini. Ini nanti silahkan dilihat bagaimana militansi mereka itu. Mereka itu seperti Taliban militansinya. Taliban yang ada di Afghanistan, ya itu hanya simbol saja. Ini Kristen Katolik, ini Kadek Hindu, ini Novel Baswedan Afif Muslim dan lain-lain. Ya, sana ada 4 agama yang dominan waktu itu kok. Ya. Nah, jadi Taliban bukan dalam arti fanatisme agama tertentu, apalagi Islam, itu tidak, kata mereka. Oh, itu istilah saja ya? Istilah saja. Untuk menyebut bahwa mereka itu benar-benar punya tekad yang kuat untuk berjihad gitu. Ya, karena Taliban di Pakistan waktu itu kan menghadapi tekanan-tekanan ekspansionis, kolonisasi dari kekuatan politik yang represif kan. Nah, itu menjadi inspirasi saja. Oh, kalau sebatas itu no problem. Tapi saat itu sudah mulai ada isu memang ada Taliban di tubuh KPK saat Pak Busro jadi pimpinan KPK. Oh, belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Nah, jadi hanya terbatas kalangan internal. Media tidak pernah memuat karena itu nggak ada signifikansinya. Dalam arti signifikansi itu ada makna-makna yang menggambarkan seakan-akan istilah Taliban itu simbol fanatisme agama tertentu. Sama sekali enggak. Di sana yang Islam soleh-soleh, Kristen pun soleh-soleh. Jadi kalau habis OTT itu teman-teman Kristen itu lapor, Pak, tadi siang sudah ketangkap. Senang kami melihat ini. Mereka yang Kristen begini. Keyakinan mereka kan kita hormati. Yang Islam sujud syukur. Di ruangan itu merinding kami. Merinding sekali. Jadi ada ruh. Mereka itu ada ruh. Dan ruhnya itu lalu nyambung pada kesadaran bahwa dia itu makhluk yang religius, yang beriman sesuai dengan
keyakinan imannya masing-masing. Dahsyat sekali. Nah, beralih pada isu Taliban yang Akhir-akhir ini yang dihembuskan. akhir ini itu bermula dari menjelang periode pimpinan KPK Insinyur Agus Rarjo. Itu dibentuk pansel oleh Presiden Jokowi. Nah, di dalam masa pemilihan pimpinan KPK yang baru, komisioner KPK yang baru itu, muncullah isu Taliban. Nah, kemudian muncul bagan. Nanti saya kirim bagannya. Bagan itu menggambarkan struktur susunan Taliban di KPK. Ada fotonya Novel Baswedan, ada fotonya Yudi, Ketua Wadah Pegawai, ada fotonya Abdullah Hamahwa, penasehat, ada fotonya siapa? Bambang Wijoyanto, Samad tadi, dan foto saya. Oh, Pak Busro dianggap Ya. Taliban juga? Ada foto saya. Satu. Yang kedua, di sisi di dalam bagan itu ada foto dan ada foto menggambarkan DITI, Kartosuryo, terus Harum Zakar, dan lain-lain sebagainya. Jadi Taliban ini ditarik ke belakang dulu, yaitu tentang DITI. Nah, yang kedua, yang ketiga, di situ yang khusus untuk saya, Busro Muwoddas, disertasinya tentang terorisme dan pernyataan-pertanyaan sering membela teroris-teroris itu ada itu. Memang disertasi saya tentang, kalau kemudian dalam buku yang saya buat itu, hegemoni rezim Intel, sisi gelap peradilan kasus kemanusiaan. Kemanusiaan itu kasus di Irak Orde Baru yang itu konstruksinya persis dengan kasus-kasus terorisme sekarang ini. Ada perbedaan modusnya, tapi substansinya sama. Nah, di era Orde Baru itu saya bongkar memang, dan itu sebuah karya ilmiah. Sehingga saya punya keyakinan akademik. Itu pun di dalam bagan itu ditampilkan. Kan nggak rasional. Dan memang Pak Busro sering mengomentari tentang terorisme. Oh, sering. Karena kita juga punya klien antara lain Siono yang di Klaten itu, yang tewas di tangan Densus, dan itu ada informasi dari Mabes Polri bahwa mereka itu gegar otak, tapi setelah kita lakukan satu otopsi melibatkan dokter-dokter forensik dari Muhammadiyah dan dari Mabes Polri, jenazahnya Siono saya menyaksikan sendiri itu digali kembali, masih utuh, kemudian diambil bagian-bagian tertentu, kemudian oleh dokter itu dilakukan pengecekan laboratoris. Ini tidak ada indikasi gegar otak. Yang ada adalah jantungnya terpepet, dua tulang rusuk di depan maupun di belakang. Sangat kuat dugaan tekanan benda keras di sebelah kiri. Nah, kita bantah itu, tapi yang membantah tim medis. Jadi academic evidence-nya kuat sekali. Tapi itu kan setelah Pak Busro nggak jadi pimpinan KPK kan? Iya, setelah tidak jadi, saya kan fokus. Dulu itu fokus saya memberi advokasi kepada korban-korban yang diduga teroris, tapi dengan cara-cara proses hukum yang tidak terbuka. Densus ini kan banyak pekerjaannya tidak terbuka. Densus 88 itu sering kita buka. Nah, di samping tentang pemberantasan korupsi, 2 agenda pokok sampai hari ini itu yang masih menjadi fokus. Iya. Pak Busro kenapa begitu perhatian dengan terorisme sehingga mengundang masalah gitu? Nah, begini. Pertanyaan Mas Putut itu mengingatkan saya, dan saya harus menjawab sebagai tanggung jawab moral, akademis, dan tanggung jawab moral sejarah. Apa itu?
Saya harus cerita ke belakang. Iya, iya. Flashback lah. Sebentar, saya dosen awal, dosen muda di Fakultas Hukum UI Ya, bersama sejumlah dosen yang lain. 1977 ya, Pak? Mulai diangkat dosen itu 1979. Oh, 79. Ya. Tapi lulus 77 ya? Lulusnya 77. Soalnya saya hafal karena bareng tahun saya lahir. Oh gitu, ya. Saya lulus 72 bersama Ainun Najib itu. Oh, dari MUI ya? Ya, dari MUI. Terus 73 masuk Fakultas Hukum UI. 77 lulus, 79 jadi asisten dosen dan seterusnya. Jadi dosen tetap. Nah, tahun 1980-an saya waktu itu sedang diamanati menjadi pembantu dekan 3 di Fakultas Hukum UI. Sering saya diundang, dipanggil oleh 2 intel dari Korem 072, Ngupasan. Ngupasan, ya. Yang manggil saya masih ingat, Jalil sama Karti. Parti bukan Kak, pakai P. Parti. Dipanggil berkali-kali sampai lelah. Lalu saya bersama dosen yang lain ini dipanggil. Tidak ada kejelasan pertanyaannya, interogasinya itu. Lalu kita bertanya, Pak, sesungguhnya apa sih? Kami berkali-kali tidak jelas jeluntrungnya, enggak jelas apa arahnya itu apa. Tolong saya dijelaskan. Dan kalau sudah cukup bukti, buka saja dan bawa ke pengadilan. Itu dipanggil sebagai saksi atau sebagai kayak seolah-olah tersangka? Sebagai pihak yang waktu itu diinterogasi lah. Oh, belum ketahuan lah ya, sebagai apa gitu. Saksi yang enggak, tersangka apalagi. Atas kasusnya juga tidak diketahui. Enggak jelas. Nah, kemudian saya katakan begini aja Pak. Saya ini sudah terbiasa di pengadilan. Saya punya kartu advokat. Kalau bisa dibawa ke pengadilan, dibuka aja lah. Saya nggak akan cari pengacara, saya akan membela diri saya sendiri. Tapi masalahnya apa? Nah, kemudian dibukakan map. Map itu ada sebuah bagan lagi. Bagan lagi itu DITI. Turun Amin Rais, turun Saifullah Mahyudin, turun Sairul Alim, turun Syafi'i Ma'arif. Oh, itu tahun berapa, Pak? 80-an. 83 ya? 82, 83. Sudah ada bagan seperti itu? Loh, lalu posisi saya apa itu Pak? Kita tanya begitu kan. Ya di UI Anda melakukan apa? Ya menurut Bapak apa? Menurut Bapak apa? Background saya itu Muhammadiyah. Tidak ada mimpi negara Islam itu tidak ada. Muhammadiyah itu saya lahir dari keluarga Muhammadiyah, pendidikannya dari TK Muhammadiyah sampai SMA Muhammadiyah 1. Tidak ada doktrin negara Islam itu nol sama sekali. Yang ada adalah penguatan negara Pancasila itu, tapi diperkuat betul amaliyah sila-silanya itu. Silakan aja kalau ada datang. Nah, terus kemudian mulai dari itu mereka berhenti. Berarti mungkin selain Pak Busro, Pak Amin Rais juga pernah dipanggil soal kayak gitu ya Pak? Ada teman-teman saya di Fakultas Hukum waktu itu dipanggil juga. Kalau Pak Amin Rais saya nggak tahu. Ya, jadi saya mengambil hikmah bahwa di tahun tersebut terminologi DITII itu sudah menjadi modus dari operasi intelijen yang setelah kami diskusikan dengan aktivis-aktivis UGM dan IKIP negeri, sekarang UNY. Oh, ternyata aktivis-aktivis dosen yang militan keilmuannya, komitmen kepemimpinannya,
itu yang ada di UGM, UII dan IKIP negeri itu yang disasar. Jadi kalau saya kaitkan, dulu belum ada Taliban ya, tapi DITI dan NII Negara Islam Indonesia. Maka kesimpulan saya, data historis tahun-tahun tersebut itu menggambarkan bahwa TNI Angkatan Darat itu, waktu itu kalau tidak keliru, Panglima TNI-nya sudah dipegang oleh Jenderal Leonardus Benimurdani. Itu. Nah, itu ada politisasi terhadap tokoh-tokoh Islam. Satu. Yang kedua, saya waktu itu oleh Dekan Fakultas Hukum ditugasi sebagai Direktur LKB, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum UI. Sekarang di Jalan Lawu itu. Dari dulu saya di sana. Nah, dapat klien dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk mendampingi kasus Komando Jihad yang tadi saya singgung. Nah, karena kami mendampingi bertiga dari Fakultas Hukum semuanya, bukti-bukti di tangan kami semuanya, Masya Allah. Allah membukakan dengan caranya yang maha kuasa itu, dengan kasus Komando Jihad itu kami jadi tahu, oh kasus Komando Jihad ini tidak hanya di Jogja, tapi seluruh Jawa, bahkan di daerah-daerah lain juga, ada di Palembang, ada di Sumatera, ada sampai NTB dan sebagainya, sampai Makassar. Itu ada 1.000 kurang lebih tersangka terdakwa. Nah, klien saya Abdullah Umar. Kami dampingi sampai akhir, sampai putusan. Jadi kami punya dokumen berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan itu rekayasa TNI Angkatan Darat, bukan polisi. Polisi waktu itu belum diperankan. Waktu itu intelijen, desainernya Ali Murtopo, kepala orang penting lah dalam dunia intelijen. Nah, terus saya ke Jakarta menemui kepala Bakin. Waktu itu siapa, Pak? Kalau nggak keliru, Pak Sutopo Yuwono. Di Jakarta kami temui, terus kami tanyakan masalah ini. Dia dengan bahasa intelijen ya, tapi menunjukkan intel yang profesional lah. Ini memang di luar standar SOP lah, SOP dari kebijakan intelijen. Dan dalam bahasa yang lain yang kalau saya sadur itu, dia waktu itu sudah mengingatkan Ali Murtopo. Kurang lebih bahasanya, Pak Ali, Anda jangan menspekulasikan umat Islam dengan kasus-kasus seperti ini. Risikonya berat. Nah, dari situ saya menjadi tertarik untuk kemudian ketika ditugaskan sekolah lagi di S3, saya mengambil judul itu. Nah, dari judul itulah kemudian saya memperoleh data yang prima kualitas pembuktiannya, kualitas akademiknya. Karena data primer plus data sekunder, data tersier. Data primernya apa tuh, Pak? Menemui tokoh-tokoh Komando Jihad yang masih hidup, menemui Pak Sudomo, mantan Pangkop Kamtib. 3 kali saya wawancara eksklusif. Ada dokumen-dokumennya. Dari situ tampak bahwa memang ini sebuah rekayasa. Sasarannya ialah singkat. Politisasi umat Islam. Di belakang itu adalah kekuatan konglomerat. Apa, Pak? Apa persoalan bisnis? Kekuatan? Iya. Kenapa yang disasar adalah umat Islam? Karena kekuatan umat Islam ini kekuatan yang kritis. Mulai kritis ya? Mulai kritis saat itu. Sehingga disasar sebagai isu yang didesain agar perhatian masyarakat termasuk media itu fokus ke isu ini. Negara
mengalami situasi gawat, genting dan macam-macam karena ada kasus komando jihad. Nah, itu memperoleh penjelasan penegasan dari Pak Domo. Pak Domo bilang apa, Pak? Membenarkan semua data yang saya peroleh itu. Tapi maaf Pak, tapi komando jihad itu sendiri kan memang ada Pak. Ada, tapi cuman tidak sebesar yang ditersangkakan atau diimajinasikan begitu. Oh, waktu itu besar karena terstruktur, sistemik dan masif. Komando jihadnya berarti itu memang eksis mau mengganti Pancasila dengan syariah Islam. Dengan cara merampok bank, membunuh, termasuk rektor. Artinya sebetulnya rezim juga nggak ada salahnya, memang kan menumpas itu. Tapi gerakan itu didesain dengan operasi intelijen. Didesain. Disebut nama Ali Murtopo. Nanti buku tentang itu dan yang terkait saya kirim. Soft file semua. Ya, baik. Nah, jadi setelah yang paling otoritatif Pak Domo itu menjelaskan dan tidak ada yang dibantah, saya mengakhiri riset saya di S3 itu. Kemudian saya menulis dengan percaya diri secara akademis. Karena berbasis data-data yang saya keliling ke Brebes, ke Tegal, ke Ponorogo. Dan itu tokoh Muhammadiyah, tokoh Nahdlatul Ulama, pelajar Islam Indonesia, sama GPI, Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Semuanya Muslim, hampir 1.000 orang se-Indonesia. Di kesimpulan besarnya apa? Kalau di era Orde Baru itu adalah isunya isu belum menggunakan terorisme, radikalisme, intoleransi, tapi gerakan pengacau keamanan, GPK. Nah, salah satunya adalah komando jihad. Yang itu memang ada real. Faktanya ada, tapi di balik fakta itu, penelusuran akademis kami dan kami pertanggungjawabkan di sidang promosi doktor itu. Dan salah satu pengujinya saya minta Letnan Jenderal Komjen ya, Faruk Muhammad waktu itu, ya, mantan direktur PT IKA kan, kami minta untuk menguji supaya otoritatif. Terus Bang Buyung Nasution juga menguji Haliham, Profesor Muladi juga menguji, marhum. Dari disiplin ilmunya dan seterusnya sebagainya, Profesor Sawi Ma'rif juga menguji. Nah, dari situ kesimpulannya di era Orde Baru, mainan-mainan politik, kalau istilahnya sekarang hoax, itu sudah ciptaan intelijen. Bedanya dengan hoax kan hanya sekedar desas-desus. Kalau ini sudah didesain sebagai aksi, ibaratnya menciptakan musuh yang musuh itu dia bikin sendiri, betul, untuk ditumpah sendiri. Persis. Jadi kalau menggunakan metodologi salah satu istilahnya itu, saya memiliki data yang ainul yakin, melihat dengan mata sendiri. Dengan gamblang data-datanya, putusan pengadilan, BAP, wawancara, itu kan ainul yakin. Kemudian kami analisis dengan ilmu yakin. Ya. Setelah kedua tahapan tadi, baru kami sampai hakul yakin. Tidak langsung ujuk-ujuk hakul yakin enggak. Oleh karena itu kami sangat yakin, seyakin-yakinnya karena ada data. Itu yang menyebabkan Pak Busro kemudian punya sentimen tertentu dengan tuduhan-tuduhan terorisme begitu. Iya, saya punya satu paradigma akademis begitu, bahwa gerakan-gerakan terorisme itu pasti ada master of skenario-nya yang besar sekali. Itu giliran
para penulis peneliti yang sekarang membongkar sebagaimana saya membongkar komando jihad yang dulu. Sekarang mudah sekali untuk membongkar. Nah, terorisme yang sekarang ini tanda petik diproyekin menjadi satu istilah yang istilah itu diproduksi dengan radikalisme, intoleransi dan terorisme. Lalu muncul proyek-proyek deradikalisasi. Proyek yang besar sekali. Nah, besar, dananya miliaran rupiah. Entah dari mana, itu proses akuntabilitasnya tidak terbuka. Nah, maaf Pak, bukankah memang ada sebagian masyarakat kita yang radikal sebagaimana yang dimaksud begitu? Ada memang. Cuma tidak sebesar itu atau bagaimana? Ya, cuma perlu dibedakan. Mereka itu radikal karena pemahaman yang memang eksklusif, fanatisme kepada ajarannya karena kajian yang eksklusif, atau by design. Hanya dua kemungkinan. Atau gabungan Pak, mungkin atasnya itu by design, tapi bawah-bawahnya kan ketika diindoktrinasi orang yang di bawahnya nggak tahu. Dalam perkembangannya seperti itu. Saya ikuti terus itu. Cuma saya tidak akan mengklaim diri saya itu pengamat intelijen. Walaupun dalam praktek saya sudah bisa memperoleh data-data layak sebagai pengamat, dan saya sendiri sebagai victim korban dari operasi intelijen sebagaimana Jalil Pardi tadi. Pernah mengalami? Iya, mengalami. Jadi fungsi saya ganda. Iya. Korban dan kemudian studi lapangan dan studi literatur. Itu sudah kafah lah itu ya. Kafah. Pengalaman personalnya ada, sebagai ilmu bisa dibuktikan dan kemudian itu bisa diyakini juga. Ya. Nah, sekarang yang ingin saya tambahkan Mas Putut, itu di balik ini semuanya apa? Di balik ini semuanya ternyata kekuatan bisnis yang semakin berada di birokrasi politik, birokrasi negara lah. Saat itu sudah. Tentara waktu itu, polisi belum disebut-sebut. Yeah. Kemudian masuk ke era Orde Baru. Kalau bisa diungkap salah satu saja, sebagian saja ada istilah Gavatar. Iya. Nah, Gavatar itu sama saja, ada konstruksi yang sama dengan komando jihad. Siapa di balik Gavatar itu? Kalau berita-berita di TV bisa dilacak kembali, itu pada waktu ketua Gavatar itu meresmikan di beberapa tempat, di situ ada oknum pakai baju tentara, oknum pakai baju polisi. Kalau itu benar tentara dan polisi, siapa di balik Gavatar itu? Satu. Kemudian ada Islam Jamaah. Kemudian berubah menjadi Darul Hadis. Kemudian berubah lagi menjadi LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Saudara dekat saya itu masuk di sini. Satu. Orang kedua LDII, Bambang Irawan, pernah ketemu saya di Mekah. Dan ketemu di Indonesia ini. Dibuka apa adanya. Apa Pak? Ini gerakan-gerakan yang di belakangnya memang ada konstruksi yang sama dengan Gavatar dan komando jihad tadi. Yang LDI termasuk? Iya, yang dulu. Yang dulu ya, bukan LDI yang sekarang. Ya, sekarang wallahu alam. Jadi ada imam. Komando jihad ada imam. Iya. Ya. Terus ada doktrin eksklusivisme. Ya. Tidak mau bergaul secara luas. Ketika mengkafirkan, takfiri. Ada itu. Yang famili saya masuk LDI itu
paman dia juga paman saya itu meninggal. Layaknya orang Islam, yang penting Islam kan menyolatkan jenazah. Dia nggak menyolatkan karena tidak masuk. Waktu itu namanya belum di Islam Jamaah. Islam Jamaah. Nah, dari fakta-fakta ini semuanya fakta sejarah loh. Nah, bukan asumsi analisis, walaupun itu penting juga ya. Maka kalau segera bisa loncat ke Taliban di KPK tadi, pola-pola Orde Baru yang kumuh, yang tandus adab, kan tandus kejujuran, lalu intrik-intrik, teror-teror. Justru pemain teror itu adalah negara. Sehingga waktu itu saya sering menyebut state terrorism. Tapi kan sudah terganti perubahan rezim, Pak. Dari rezim Soeharto ke rezim reformasi pun sudah mengalami berbagai pergantian kepemimpinan. Kenapa pola itu masih ajak dipakai? Reformasi menurut banyak kalangan termasuk saya sendiri itu sudah selesai dikorupsi. Selesai dikorupsi dengan hadirnya KPK. Gejalanya berpuncak sebelum dan berpuncak pada KPK dilumpuhkan melalui revisi Undang-Undang KPK yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, dan itu karya besar tanda petik dari Presiden Jokowi bersama ketua-ketua umum partai politik yang mempunyai perwakilan di DPR, karena itu persetujuan pimpinan DPR bersama Presiden Jokowi. Artinya ketika KPK sudah semakin dilumpuhkan, kita itu sebetulnya ada di neo Orba. Neo gitu. Tapi justru lebih kumuh lah cara-caranya. Lebih jorok. Lebih jorok kalau saya menggunakan. Kalau dulu belum ada istilah hoax kan. Nah sekarang hoax. Siapa pemain hoax itu? Kalau bukan buzzer. Zaman SBY aja nggak ada buzzer. Ya dulu hoaxnya itu desasus. Sasus istilah orang zaman dulu kan. Ya, desus gitu ya. Dan pembelaan terbuka. Dulu disebut nama politisi siapa? Ruhut Sitompul. Tapi kan terang-terangan Ruhut. Ya. Dengan omongan yang seperti itu mungkin terbuka. Nah sekarang kan buzzer. Cara-caranya macam-macam. Termasuk saya 5 hari dihack sehingga lumpuh HP saya. Tidak hanya saya kan, Bu Nikmah, guru besar UI, diancam akan dibunuh. Polisi sampai sekarang 0. Hasil akhirnya 0. Terus kemudian kalau banyak bentuk hack permainan hacker-hacker yang lain itu, misalnya disajikan sedang seminar kemudian disajikan film-film porno. Pertanyaannya, polisi bisa nggak membongkar ini? Sangat bisa. Mengapa ya? Punya alat. Alat polisi itu lebih canggih daripada alat KPK. Iya. Mengapa tidak dilakukan oleh polisi? Ya, Pak, pertanyaan saya masih ke awal, Pak. Apa modus untuk kembali lagi ke era Soeharto begitu? Ada kesamaan. Kalau era Soeharto itu ada kelompok yang dulu konglomerat hitam, ya. Sekarang ini istilahnya kan 9 naga, Taipan itu. Bapak percaya itu? Sangat yakin, karena ada peran-peran yang tidak sulitlah kita temukan pelacakan datanya. Lihat saja, ada nggak pilkada, apalagi pemilu yang tidak ada suapnya? Mana ada? Kalau itu kan resiko dari liberalisasi politik, Pak. Tapi kan belum tentu ada hubungannya dengan setting sebuah sebuah kekuatan ekonomi. Begitu. Kecuali menurut yang analisis yang berbasis pada
nama-nama kalangan tertentu, di mana kalangan tertentu itu berperan sebagai rentenir politik untuk membiayai suap-suap calon presiden, calon kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, agar memenangi pilkada dan pemilu. Nama-nama itu tidak sulit untuk dicari. Saya kira itu ada hubungannya pasti ya kan pebisnis mungkin ada kepentingan tertentu di daerah tertentu gitu. Tapi saya masih agak harus hati-hati di sini. Apakah presiden-presiden sebelum Jokowi juga mengalami hal yang sama? Penyetiran atas desain-desain politik dari kekuatan ekonomi tertentu. Tentu saja. Tidak mungkin tidak. Tapi ini lebih apa ya? Lebih kumuh lah, lebih kompleks, lebih variatif gitu. Pola-polanya. Dan indikator lain yang menggambarkan tentang itu, jadi kalau kaitannya dengan KPK tadi, revisi Undang-Undang KPK itu kemudian serta-merta diikuti dengan revisi Undang-Undang Minerba dengan cara yang sangat cepat, super kilat. Kemudian revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, di mana hakimnya itu langsung 70 tahun tanpa evaluasi 5 tahunan. Yang dulu bukan begitu. Maaf Pak, saya potong lagi. Itu sebetulnya setting dari satu kekuatan ekonomi atau memang itu ada di kepala Presiden Jokowi bahwa memang begitulah seharusnya Indonesia gitu? Enggak, dua-duanya berpengaruh. Variabel independen, variabel dependent. Saya akan mengatakan variabel penentunya independen itu kekuatan bisnis. Taipan lah sekarang ini. Tidak semua Taipan bermasalah. Ada Taipan yang jujur lah. Ya tidak parah-parah banget gitulah. Tapi Taipan-Taipan yang gelap ini, inilah yang kemudian tidak mungkin dia tidak berlindung pada kekuatan birokrasi yang nanti bisa memberikan proteksi berupa perundang-perundangan, kebijakan-kebijakan publik. Nah kalau tadi saya sebut undang-undang minerba. Artinya perundang-undangan termasuk Omnibus Law itu memang didesain untuk menguntungkan mereka. Oh iya, terutama Omnibus Law. Dan KPK kan sudah dilembahkan dulu, sehingga KPK perhitungannya itu sistematik sekali. Jadi ketika sekarang bicara tentang KPK, TWK ini, itu nggak bisa dilepaskan sama sekali dan jangan dilepaskan sama sekali dengan proses pelumpuhan KPK secara lembaga berhasil besar, berhasil berat, sukses Presiden Jokowi bersama DPR. Di belakangnya tentu ada kekuatan-kekuatan pemodal yang bermain kumo gitu. Lalu yang selain itu nyusul undang-undang yang tadi saya sebut, minerba dan seterusnya. Nah, sehingga KPK dengan yang ada sekarang ini, ketika akan berganti pimpinan dari Pak Agus Raharjo ke yang sekarang Pak Firly Bahuri itu polisi aktif bintang 3. Tadi kan dikatakan oleh Mas Boto dan saya jelaskan ada isu Taliban tadi. Lalu ada bagan yang tadi saya sampaikan, yang nanti saya sampaikan bagan itu. Lalu kemudian yang menarik di samping yang tadi saya sampaikan ini, Pansel KPK itu baru kali itu di bawah Dr. Yenti, dosen Universitas Trisakti Jakarta itu, melibatkan BNPT. Hubungannya KPK dengan BNPT apa? Beberapa teman yang ikut seleksi pimpinan KPK bersama Pak Firly itu cerita pertanyaan-pertanyaan yang sekarang di TWK. Bermasalah karena tidak senonoh, ceroboh dan justru itu pelecehan wawasan kebangsaan yang otentik. Itu dulu juga ada di seleksi pimpinan KPK di era Firly Bahuri ikut ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu ada. Jadi BNPT ini mulai dilibatkan dalam tes resmi. Tuh. Jadi maknanya apa? Nah, disinilah rangkaian isu Taliban yang tadi ditanyakan tadi.
itu justru memperoleh pembenaran pelembagaan dalam bentuk kebijakan berupa pansel istana lo ini yang kemudian menggunakan parameter radikalisme, intoleransi oleh BNPT. Kalau saya tarik ke TWK sekarang ini, tidak hanya BNPT, Badan Intelijen Negara masuk, BAIS masuk, TNI Angkatan Darat masuk. Satunya lagi apa? Ada satu lagi BKN masuk. Satu lagi apa? Menpan RB, reformasi birokrasi. Pertanyaan-pertanyaan yang sekarang sudah berkembang seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya tidak lain kesimpulannya. Dan kalau membaca majalah Tempo yang terbaru ini, itu justru sudah cukup kuat lah, bahwa KPK itu memang diremuk secara institusional dan sudah berhasil. Nah, masih ada sisa-sisa pegawainya. Pegawai itu intinya yang kaitannya dengan OTT 75 orang itu. Tapi tidaknya OTT saja. Tadi kita tanyakan tentang pencegahan kan. Teman-teman yang 75 ini juga ada yang aktif di dalam riset Litbang. Salah satu riset Litbang itu menggambarkan tentang gurita, minyak, tambang, APBN, macam-macam. Itu di saat Pak Busro masih jadi pimpinan udah tahu itu? Oh, sudah tahu. Siapa yang dibalik kasus BG Budi Gunawan itu? Kami ada datanya semuanya. Sayang sekali ini kemudian terus oleh Hakim Sarpen waktu itu pra-peradilannya dikabulkan kan? Dan kemudian karena desakan moral yang cukup kuat dari tokoh yang berwibawa lah, Buya Syafi'i Ma'arif, kepada Presiden langsung untuk dipertimbangkan, misalnya Kapolrinya itu siapa, Budi Gunawan, akhirnya kan nggak jadi Kapolri, tapi diberi posisi wah strategis buang, nggak kalah strategisnya dengan Kapolri. Dari itu semuanya, isu Taliban itu bukan hanya childish, kekanak-kanakan ya, bukan hanya itu saja. Tapi itu kumuh, tandus moral, dan itu sekaligus refleksi dari apa? Dari karakter yang sesungguhnya dari elit-elit politik yang terlibat di dalam proses-proses yang terkait dengan pelumpuhan KPK sekarang ini. Tidak ada lain kesimpulan saya. Itu hakul yakin karena ilmu yakin karena ainul yakin. Artinya sebetulnya Indonesia sekarang ini bisa mengalami fase yang hampir mirip dengan Orde Baru. Setback lagi. Setback dan lebih parah. Korupsinya sekarang lebih parah. Lebih parah. Ukuran saya korupsi aja. Ya. Lalu industri hub. Kalau dulu isu Orde Baru itu kan ada industri isu. Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ya. Dulu siapa? Tokoh PRD itu? Budiman Sujatmiko. Itu di kiri kanan. Itu kan juga ada bagan-bagannya dulu, Pak. Iya, betul. Jadi main bagan itu sebetulnya untuk kanan dan kiri. Ya. Saya juga pernah masuk bagan, Pak, dulu waktu 98. Kanan, kiri atau tengah? Dianggap kiri, Pak. Kalau Anda dianggap DTI, saya dianggap komunis. Nah, sekarang itu bukan lagi kanan kiri, tapi isu radikalisme. Dan yang di antara yang juga mengerikan itu sekarang kelompok-kelompok kritis yang dianggap berbahaya sebetulnya bukan berbahaya, itu malah justru pemerintah itu butuh mitra yang jujur, yang kritis, yang akademis ya. Itu pun diterrorizing. Yang bisa ditembak kayak Munir tembak, dihilangkan. Operasi Mawar dulu, Ambon, saya 5 hari di sana. Data lapangan lagi. Poso saya 3 hari di sana, data lapangan lagi, valid banget. Cuma belum sempat saya tulis saja. Oh ya, Pak. Ya. Itu semuanya kasus-kasus struktural. Tapi Pak, apakah itu tidak terlalu konspiratif pandangan-pandangan seperti itu, Pak? Kalau apa ada istilah lain yang tidak menggunakan konspiratif tadi, ketika kita dihadapkan ada fakta.
fakta loh. Jadi kalau misalnya Dan Ali bisa Murtopo, diuji secara keilmuan. ya kayak peran Ali Murtopo itu konspiratif atau tidak? Peran TNI Angkatan Darat, intelijen, konspiratif atau tidak? Ketika faktanya sudah kami buka, hanya bukan saya saja, tapi banyak yang lain. Misalnya LIPI ada satu. Tapi kalau konspiratif itu seakan-akan dunia politik dan ekonomi di Indonesia itu monolitik, Pak. Tidak ada dinamikanya, tidak ada spektrumnya, gitu. Padahal saya kira ada banyak fenomena, ada banyak spektrum, ada banyak hal gitu yang membuat segalanya itu tidak bisa monolitik. Ya ini kan enggak. Ini banyak variasi, bukan variabel. Variasi fakta-faktanya sedemikian rupa, dan fakta itu sudah teruji di pengadilan, dan dalam kaitan disertasi saya sudah teruji secara akademis. Jadi disertasi saya itu dari segi metodologi berbasis pendekatan induktif baru ke deduktif. Saya tidak deduktif ke deduktif, walaupun itu sah secara akademis ya, secara keilmuan sah juga. Tapi karena ada kompleksitas ini, kasus-kasus terorisme, istilah dulu itu GPK itu kok begitu menarik ya, kok nggak rampung-rampung ya, korbannya banyak ya, modusnya sama ya. Itu yang menggoda saya, tergoda secara moral akademis. Bismillah, walaupun itu waktu itu masih era Orde Baru ya. Tapi sudah saya mulai penelitian, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Pak Busro sebetulnya dalam menghadapi itu semua ada rasa takut gitu nggak, Pak? Hati-hati, saya sadar. Kalau takut nggak? Ya karena saya paham sila pertama Pancasila itu, ketuhanan yang Maha Esa itu kan nggak ada gunanya sama sekali jika tidak diisi dengan dalam keyakinan Islam itu tauhid yang fungsional. Nah, tauhid yang fungsional itu ada ajaran di dalam Islam itu hanya Allah saja yang mempunyai hak untuk menghidupkan atau mematikan. Itulah yang saya pengen sampai sekarang ini, sehingga waktu di KPK misalnya itu pekerjaan tugas yang sangat ekstra berat, itu pun saya juga berpegang pada itu. Pak, kalau di KPK, kalau boleh berbagi ya, itu apa sistem pendidikannya atau sistem atau ekosistemnya sehingga orang-orang di sana kok relatif punya integritas yang berbeda dengan lembaga yang lain? Itu didesain sejak periode pertama. Tersebut salah satu nama itu Dr. Amin Sunaryadi. Oh iya. Itu orang yang desainer yang cukup bagus. Tentu tidak kerja sendirian. Banyak Pak Rasul almarhum dan lain-lain. Nah, kemudian periode pertama, periode kedua, dan seterusnya, itu ada rumusan kode etik yang berbasis pada undang-undang KPK yang independen tadi. Nah, kata independen itu diterjemahkan, independen mentalitasnya, mindsetnya, perilakunya satu, kemudian independen kepegawaiannya, statusnya, bukan lagi PNS, bukan tidak istilahnya, bukan PNS gitu. Terus kemudian punya penyidik sendiri. Jadi waktu kami masih di sana itu kita mendesain, kita rembukan secara sangat hangat sekali dengan Kapolri Pak Timur Pradopo. Ya. Diteruskan Pak Tarman, itu kerja sama KPK dengan Kepolisian, istilahnya apa ya, bulan madu. Bulan madunya ya. Terus Jaksa Agungnya Pak Basri Syarif almarhum. Nah, ketika itu kerjasama yang menggambarkan bulan madu itu sepakat bersama Mahkamah Agung, Pak Arifin Tumpah. Itu. Ya. Bisakah KPK itu merekrut sendiri penyidik independen? Kalau bisa, berarti proses-proses penyidikan sampai pada penuntutannya yang itu menjadi kewenangan KPK sah secara hukum.
Beliau-beliau ini dengan jabatannya kemudian berdiskusi berkali-kali panjang dan macam-macam. Akhirnya ada keputusan bersama, peraturan bersama. Nah, sehingga KPK itu satu memiliki penyidik independen. Yang kedua, teman-teman polisi itu kan tugas-tugas di KPK itu hanya 10 tahun aturannya. Setelah itu ditarik lagi. Ya. Kita tawarkan. Teman-teman polisi, ini ada kebutuhan KPK yang menafsirkan independen ini secara progresif begini. Memerlukan pendekatan yang sustainable. Sedangkan Anda yang polisi ini di sini sebagai penyidik itu cuma 10 tahun. Itu aja bisa dipanggil setiap saat. Pertanyaannya, Anda mau nggak alih status? Kebanyakan mau ya. 28 polisi, Novel, Afif, Budiagung dan sebagainya mau. Dan ada legalitas. Kita jamin dengan perlindungan hukum, dengan legalitas tadi. Jadilah penyidik independen. Jadi polisi-polisi yang di KPK Novel CS itu mimpi menjadi bintang 4 itu sengaja dicopot. Ingin berhikmat di KPK. Nasibnya sekarang ditindas. Padahal mereka itu berprestasi ya. Sangat. Nah, akhirnya ditindas dengan kekuasaan oleh pimpinan KPK berlima itu. Tapi istana diam saja sampai jam ini. Hari ini jam ini. Tidak ada indikasi istana itu membatalkan hasil TWK yang salah satunya 75 tadi, pegawai tadi. Padahal ini tidak ada dasar hukum. Sempat dong Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa janganlah dipecat begitu kan. Tapi buktinya ya tetap aja ada yang dipecat. Tetap aja, dan kalau melihat tapi substansinya juga bukan di situ sih ya. Ya, bukan di situ. Di kalau dia tes wawasannya ya. Betul. Di samping itu juga kalau presiden itu benar, maka ya terbitkan Perpu. Bukan perpu, peraturan presiden membatalkan TWK itu karena yang presiden itu TWK, tertinggi ya. Punya ada peraturan dan pasalnya saya lupa gitu. Itu menjadi otoritas presiden. Enggak dilakukan oleh presiden. Ya. Terakhir Pak Busro, apakah Indonesia masih bisa diselamatkan? Bisa, insya Allah. Gimana caranya? Satu, konsolidasi masyarakat sipil. Kalau mau. Hindari pikiran-pikiran jurus ilmu selamat untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan kelompoknya. Hindari jabatan-jabatan yang membuat mereka lalu kemudian tidak bebas merdeka untuk bicara yang benar. Itu benar, yang salah-salah. Misalnya komisaris. Misalnya posisi-posisi yang lain yang membuat pakai masker berlebih-lebihan. Itu yang dimaskeri yang dulu kritis nuraninya. Iya, ya. Yang dulu kritis kemudian tidak. Ya. Dan itu sekarang sudah semakin mengejala. Termasuk kongres-kongres OKP, organisasi kepemudaan. Itu sudah mulai ada yang direkayasa oleh operasi intelijen yang sulit dibuktikan. Jelas itu, dananya, fasilitas apa, kita tahu semuanya. Nah, kalau masyarakat sipil masih mau open dalam bahasa Jawanya, mau makan seperti ini, yaitu koreksi aja. Kualitas masyarakat sipil kita mudah diadu domba, mudah dipecah belah, mudah disokok-sokok. Ya memang itu mungkin pastinya saya nggak bisa ngomong secara meyakinkan, tapi itu realitas. Apakah ini ujian Tuhan? Mungkin, ya mungkin kesalahan kita. Pak, ujian itu ada yang karena ujian murni, ya, tapi ada yang karena kesalahan kita sendiri. Nah, kalau itu ujian dalam arti buat orang yang beriman yang jujur, itu bagus, itu cara Tuhan menyayangi hambanya. Tapi kalau itu sudah barang haram, kumuh, kita dekati. Itu apakah bukan
penghinaan pada hakikat diri dan penghinaan pada Tuhan juga. Oleh karena itu kekuatan masyarakat sipil sampai hari ini kampus diam saja. Secara resmi loh, kampus mana hari ini yang bersikap terhadap KPK? Ya, soalnya sekarang udah mulai diajarin rektor berpolitik sih, Pak. Nah, gelar akademik dibikin main-mainan. Doktor humoris causa, profesor humoris causa. Nah, itu degradasi moral atau demoralisasi pada sebagian kampus. Ini kampus. LSM relatif bagus sepanjang mereka bisa konsisten terus dan sistem. Itu bagus. Riset-riset mereka jauh lebih signifikan kemanusiaannya, kejujurannya ketimbang riset-riset kampus. Kampus riset-risetnya hanya untuk terutama ya bukan hanya untuk kepentingan kenaikan jabatan, ngejar profesor, program studi akreditasi. Sehingga ini kalau dalam Orde Baru dulu ada zaman Daud Yusuf itu ada nama NKKB. Iya, masih ingat toh? Iya. Nah, ini lebih parah. Sterilisasi kampusnya lebih parah. Karena alat politiknya sudah masuk. Ya. Kalau dulu kan hanya dibikin supaya steril saja. Di antara yang paling parah itu BRIN, Badan apa? Riset. Iya, badan ya. Nah, ini apa? Ya, yang Ibu Megawati itu ya. Mengapa Bu Megawati? Ada tradisi riset apa dia? Tradisi riset. Mengapa dia dijadikan ketua dewan? Apa tradisi riset? Kalau soal profesor diberi oleh Universitas Pertahanan ya udahlah, itu nggak usah kita pikirkan, banyak yang lebih penting lagi. Iya. Tapi kalau Dewan Riset Nasional tadi, Badan Riset ya, Nasional ya, BRIN singkatannya. Nah, itu kemudian dengan nama ketua umum partai politik apapun juga dalam hal ini Megawati itu menjadi apa? Apakah ini bukan demoralisasi yang sengaja yang dipertunjukkan kepada sejarah? Rasa malu dibuang jauh-jauh. Pada doa Nabi Ibrahim itu di dalam Asy-Syu'ara ayat 83 kalau nggak salah. 84. Itu doa Nabi Ibrahim, sudah status Nabi aja masih berdoa. Apa Pak? Doanya waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku Ibrahim itu menjadi buah tutur yang baik bagi generasi berikutnya. Jadi kepengen mempunyai good legacy. Itu Ibrahim sebagai bapak Nabi kan. Nah masa Pak Jokowi tidak kepengen 10 tahun itu mengakhiri dengan baik. Jangan sampai kayak Marcos, kayak yang lain-lain lah. Jangan sampai tiru-tiru. Makanya harus kita selamatkan Pak Jokowi. Kalau mau. Kalau tidak mau ya sudah. Baik Pak. Energinya terbuang habis. Kita mending memberdayakan masyarakat kecil aja dengan ekonomi kerakyatan, dengan advokasi, itu aja. Yang itu saya kerjakan sekarang dengan sejumlah aktivis itu aja. Untung ada 77 guru besar yang kemudian mengambil posisi seperti ini. Itu menggembirakan juga. Iya. Baik Pak Busro, terima kasih banyak karena waktunya sudah panjang ini. Sebentar lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan. Ada acara kan? Nanti jam 3:30. Nggak capek ya Pak, acara terus gitu. Itu atau itu yang malah membuat awet dinamis, tua. awet muda. Awet tua. Sudah nggak awet muda lagi ya. Udah hampir 69. Baik, yang jelas apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini tantangan bagi masyarakat sipil ya Pak ya. Ya. Apakah bisa mengatasi atau tidak masalah ini sehingga semoga Indonesia bisa kita wariskan kepada generasi yang mendatang dengan lebih baik lagi. Ya, itu menjadi tugas orang dengan masing-masing posisinya yang berbeda-beda tapi bersinergi, bermuara pada kemanusiaan yang otentik tadi. Keadaban yang otentik yang tidak terbiasa kebohongan, membohongi, tapi dengan
embel-embel Pancasila, embel-embel agama, itu justru pendusta agama itu begitu. Pendusta Pancasila juga gitu. Nah, itu kita hindari. Jadi saya terima sekali Mas Putut memberikan kesempatan kepada saya, kehormatan yang luar biasa kalau ini nanti dipandang ada nilai manfaatnya. Saya bersyukur, mudah-mudahan ini menjadi jariah kita kepada generasi yang akan datang. Yang tujuannya hanya itu aja, bukan publisitas yang kepentingan pribadi itu enggak. Kalau itu yang jadi tujuannya sirna, motifnya sirna. Matur nuwun Pak Busro. Assalamualaikum. Sehat selalu nggih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nanti jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Terima kasih.